Halo, selamat datang kembali teman-teman di channel Timson Simamora. Pada kali ini saya akan berbagi atau menyampaikan informasi yang cukup bermanfaat dan saya yakin masih banyak teman-teman yang belum tahu tentang hal ini, yaitu perihal BPJS Kesehatan, jaminan BPJS Kesehatan ini terhadap bayi yang belum lahir. Sebelum kita lanjut teman-teman, mohon dukungannya untuk channel Timson Simamora, tetap untuk di like, di komen, dan jangan lupa juga untuk subscribe dan membunyikan lonceng notifikasi supaya mendapat video-video selanjutnya dari channel Timson Simamora, karena ada hal-hal yang bermanfaat yang disampaikan lewat channel Timson Simamora untuk kita bersama. Baik, kita lanjut saja teman-teman, bahwa teman-teman perlu ketahui, khususnya teman-teman yang berwira swasta atau mungkin tidak bekerja di perusahaan tetapi bekerja mandiri seperti berusaha atau bekerja sebagai pemborong bangunan atau ya pengusaha perkebunan kelapa sawit mungkin, atau usaha jualan bisnis yang mandiri keluarga sendiri punya, tetap bisa mendaftarkan BPJS Kesehatan. Nah, itu namanya BPJS Kesehatan Mandiri. Nah, ini yang perlu diketahui adalah bayi yang belum lahir masih dalam kandungan ibunya tetap bisa kita daftarkan supaya nanti pada saat untuk lahiran dia tetap bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Nah, ini yang teman-teman masih belum banyak mengetahuinya. Sudah banyak juga yang mengetahui tapi masih banyak yang belum tahu, sehingga banyak yang gagal paham pada saat ibu di rumah atau istri melahirkan, lalu gelagapan cari tempat untuk melahirkan, atau bagi yang mungkin tidak didampingi oleh suami atau apa, jadi pertanggungan tentang melahirkan dan kesehatan si anak yang baru lahir. Jadi teman-teman bisa didaftarkan sejak bayi berada dalam kandungan. Nah, sejak kapan bisa didaftarkan? Kalau menurut undang-undang, menurut peraturan BPJS Kesehatan, sejak terdeteksinya ada denyut nadi di dalam kandungan. Kalau kita kontrol kandungan setiap minggu, kalau sudah ada denyut nadi si bayi di dalam kandungan, maka sejak itu dia bisa didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan nanti surat dari dokter yang membuktikan bahwa itu sudah ada denyut nadinya, maka itu yang kita tunjukkan ke BPJS Kesehatan untuk mendaftarkan si bayi tersebut. Nah, kalau di dalam peraturan BPJS Kesehatan dan juga dibahas dalam peraturan pemerintah, peserta BPJS Kesehatan. Nah, kepesertaan untuk dapat mendaftarkan bayi yang akan dilahirkan itu sebagai peserta bisa, dan bayi sebagaimana dimaksud tadi yang denyut nadinya sudah berdenyut, didaftarkan sejak terdeteksi adanya denyut nadi bayi dalam kandungan yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari dokter. Jadi surat keterangan dari dokter yang harus kita tunjukkan bahwa memang bayi dalam kandungan itu dalam keadaan sehat dan ada denyut nadi. Nah, pendaftaran bayi sebagaimana dimaksud tadi itu sesuai dengan denyut nadi dilakukan dengan satu, yaitu yang pertama kan melakukan dan memilih kelas perawatan yang sama dengan peserta ibu kandung. Nah, jadi ibu kandungnya harus jadi peserta dulu.
ya kan? Jadi peserta dulu ibunya, sudah jadi peserta baru bayi dalam kandungan kita daftarkan sebagai peserta juga. Terus menentukan data yang sesuai dengan identitas peserta yang merupakan ibu kandung dari bayi. Jadi data-datanya sama dengan ibu kandung, nanti namanya juga adalah sama dengan pakai data ibu kandung, dan nanti nik anak yang didaftarkan itu adalah memakai nik nomor kakak kita. Nomor kakak yang kita pakai yang digunakan oleh si ibu. Terus mengisi data tanggal lahir sesuai dengan tanggal pada saat bayi didaftarkan. Jadi tanggal lahirnya dibuat pada saat bayi itu didaftarkan sebagai BPJS Ketenagakerjaan, peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu terus sesudah didaftarkan begitu, pembayaran iuran pertama. Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui, teman-teman ketahui juga, pembayaran iuran pertama dari bayi sebagaimana dimaksud tadi, bayi yang sudah didaftarkan itu, pembayaran iuran pertamanya dilakukan segera setelah bayi tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup. Jadi, begitu anak lahir, kita harus langsung bayar iuran yang pertama. Langsung, segera. Karena pada saat kita mendaftarkan sebelum dia lahir, itu kan sudah keluar tuh nomornya dan virtual akunnya sudah keluar. Nah, begitu dia lahir, kita bayar supaya dia nanti dapat tanggungan langsung ditanggung oleh BPJS Kesehatan, dan melahirkan biaya lahirannya juga akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nah, pertanggungannya dimulai dari sejak dia dibayar iuran pertama. Nah, jadi pertanggungan yang dilakukan terhadap bayi yang ada dalam kandungan tadi itu, begitu dia lahir lalu kita bayar langsung iuran pertama, sejak itulah dia ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Itu teman-teman. Terus masalah pendaftarannya, dia bisa yang pertama tadi sejak dia ada denyut nadi dalam kandungan itu sudah bisa didaftarkan, atau maksimal selambat-lambatnya 14 hari sebelum bayi dilahirkan boleh didaftarkan. Jadi 14 hari lagi mau lahir, daftarkan ini anak yang dalam kandungan. Nanti semua data-data pakai data-data ibu. Nah, nanti lahiran itu pun biasanya pada umumnya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nah, ini cocok bagi teman-teman yang mungkin tidak mempersiapkan, artinya tidak mempersiapkan cukup banyak dana atau tidak bekerja dalam sebuah perusahaan. Cocok ini sebagai dana talangan, lumayan teman-teman, ya terjamin dan tidak terlalu banyak membutuhkan uang, dan uang yang kita simpan sebagai tabungan mungkin untuk biaya lahiran bisa kita gunakan untuk beli perlengkapan bayi atau beli susu dan vitamin-vitamin yang lain untuk si ibu dan si anak. Jadi cukup lumayan, dan beberapa sudah teman-teman dan karyawan-karyawan juga dan sahabat-sahabat yang menggunakan cara ini cukup efektif mendaftarkan si bayi sejak dari lahir. Nah, ini teman-teman perlu kita pahami, karena pasti semua teman-teman pasti mengalami situasi seperti itu. Situasi bahwa ada bayi yang akan dilahirkan sesudah menikah, pastilah ya. Jadi ini salah satu trik yang cukup ampuh, karena ini adalah fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah melalui BPJS Kesehatan. Nah, jangan lupa teman-teman, sesudah bayi lahir dan sesudah semua lahir, ada surat keterangan lahir dan lengkap data-datanya, jangan lupa cepat-cepat kita merubah data yang kita daftarkan tadi sebelum dia lahir. Sebelum dia lahir kita daftarkan pakai data ibu. Nah, sesudah dia lahir nanti akan kita rubah data yang ada dalam BPJS Ketenagakerjaan pakai data si bayi yang sudah lahir, lengkap dengan nama, tanggal lahir, dan nik dan yang lain-lain, supaya datanya bisa lengkap di dalam BPJS Ketenagakerjaan dan kartu BPJS Kesehatan bisa dicetak. Sekali lagi saya ralat,
bukan BPJS Ketenagakerjaan tapi BPJS Kesehatan. Kartunya bisa langsung dicetak, sesudah kita robah datanya sejak dia lahir. Itu teman-teman satu informasi yang cukup perlu menurut saya disampaikan ke teman-teman, karena masih banyak teman-teman yang belum tahu mungkin hal ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk tetap mendukung channel Timson Simamura, karena banyak informasi-informasi yang akan disampaikan lewat channel Timson. Dukungannya lewat tetap di like, di komen di bawah video ini, dan subscribe. Jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasi supaya mendapatkan notifikasi video selanjutnya dari channel Timson Simamura. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Salam.